Karena terus terang saya ingin membuktikan kepada rekan-rekan petani bahwa sebesar apapun tantangannya kita pasti bisa mengatasi, gimana pun caranya itu. Ya pasti setiap ada masalah tentu ada solusinya. Kalau kita semangat berusaha pasti ada jalan. Nama saya Sartono, petani melon dari Desa Jedis, Kecamatan Nusawongo, Kabupaten Cilacap. Saya menanam melon sudah cukup lama, dari tahun 2016 sampai saat ini masih tetap saya bertani melon. Karena bertani melon perawatannya lebih mudah dan keuntungannya lebih maksimal dibandingkan dengan bertani yang lain. Saya dulu pernah mencoba juga melaut atau nelayan, cuman kan karena tidak menghilangkan profesi saya sebagai petani, jadi dari saat itu saya tidak bisa membagi waktu untuk nelayan, jadi sudah berhenti. Karena saya dididik dari lahir juga dari keluarga petani juga. Luasan yang saya tanam setiap musimnya rata-rata sekitar 200 bin. Itu sudah mencukupi untuk kebutuhan saya dan keluarga. Saya menanam melon kebetulan di lahan pasir, jadi di dekat pantai ini, walaupun harus butuh pengairan yang cukup signifikan, tapi itu untuk tanaman melon sendiri itu sangat cocok sekali di daerah lahan pasir. Kalau saya setiap musimnya sekitar 3.000 pohon, ya minimal ya 1.500 pohon. Tantangannya cuaca yang ekstrim, misalkan ada angin, ada hujan yang tidak menentu, dan hama dan penyakit yang serangannya yang cukup signifikan, serta penyakit yang datang karena pemupukan yang berlebihan. Langsung kita atasi dengan penyemprotan, tapi alhamdulillah kita sebelum menyemprot juga, sebelum hama datang biasanya kita cegah dulu, jadi kita mengantisipasi istilahnya. Ya namanya juga petani, kita ya pasti ada lah, gagal pasti ada, cuman kan alhamdulillah lebih banyak panennya daripada kegagalannya. Karena terus terang saya ingin membuktikan kepada rekan-rekan petani bahwa sebesar apapun tantangannya kita pasti bisa mengatasi, gimana pun caranya itu. Ya pasti setiap ada masalah tentu ada solusinya. Kalau kita semangat berusaha pasti ada jalan. Otodidak nggak pernah YouTube, cuman kan kita mencari sisi titik permasalahannya, jadi kita menguraikan permasalahannya apa. Misalkan untuk mengatasi hama dan penyakit, saya sih bukan orang yang pinter lah, cuman kan kita ada banyak petugas, kadang-kadang saling berbagi pengalaman. Dan saya juga diajari, kadang saya belajar, cuman kan belajar mengintip, nggak langsung itu belajar tanya atau gimana. Saya cuma mengintip, kadang untuk bahan aktif ini harusnya untuk tanaman ini, untuk ini pakai bahan aktif yang ini, gitu aja. Kelihatannya sih banyak dan sudah banyak malah, iya. Malah saya sebagai petani muda yang katanya itu malah justru saya sih nggak merasa dituakan, tapi dari mereka merasa menuakan saya. Maksudnya banyak yang tanya-tanya kayak gitulah masalah solusi pertanian, terutama untuk tanaman melon ini. Kalau untuk pengolahan tanah, lahan pasir tidak ada kendala dan cukup mudah, karena lahan pasir kan
gampang digembur. Alhamdulillah kita juga saat ini sudah memakai alat besar seperti traktor roda 4, dan itu saya modifikasikan untuk supaya bisa langsung membentuk jadi guludan. Untuk pengolahan nggak ada masalah sih. Sampai saat ini alhamdulillah tidak ada yang namanya air pasang sampai ke darat sini. Cuman kan dari beberapa teman di sana yang di tepi sendiri lah, paling tepi itu memang ya terabrasi oleh air laut, air pasang laut. Kalau untuk menjual sudah ada bandarnya, sudah ada tengkulaknya di sini, dan kami sudah tidak pusing untuk menjual melon itu. Juga di sini ada banyak di sini lapak-lapak melon, lapak-lapak semangka juga. Kalau melon sama semangka kan saling terkait di situ dalam satu lapak. Jadi untuk pemasarannya tidak dipusingkan. Untuk saat ini kisaran 7.500. Ini saja harga termasuk sudah turun. Pada waktu kemarin jelang Ramadan harganya tembus 10.000 bahkan 12.000. Itu sangat menguntungkan sekali bagi petani melon. Waktu paling tinggi ya kemarin tembus 10.000. Jadi dalam kemarin 100 ubin lah, antara 100 ubin sekitar 1.500 biji tanaman bisa tembus 30-an juta. Kalau untuk penyiraman kita menggunakan sumur bor dan pakai pompa bensin, mesin pompa bensin itu. Saat ini juga ada yang sudah sistem tetes ini, tapi cuman nggak difokus 100% enggak, ini tetap dibantu dengan manual. Ya itu omsetnya ya. Kalau untuk omset sih nggak tentu ya, yang paling tinggi sih yaitu yang kemarin dalam 1.500 batang tembus 30 juta kemarin dengan harga per kilonya 10.000. Alhamdulillah selama saya jadi petani melon itu bisa mencukupi keluarga dan bisa merenovasi rumah, bisa membeli motor juga, dan bahkan membeli tanah. Dan yang terpenting yang menjadi kebanggaan saya adalah bisa menyekolahkan anak sampai lanjutan tingkat atas. Kalau menurut pandangan saya, yang namanya sekolah sih tidak menjamin sukses tidaknya, itu juga tergantung dari masing-masing individunya. Jadi di sini banyak yang nggak sekolah, bahkan nggak sekolah, sekolahnya paling tamatan SD juga banyak yang sukses di sini. Jadi masalah akademis itu tergantung dari individu masing-masing. Ya buat anak muda sekarang maksudnya nggak usah malu, nggak usah gengsi lah, karena bertani ini juga asik juga. Jadi ini asal kita mau, ada kemauan dan benar-benar terfokus untuk pertanian kita, pasti ada hasilnya. Itu pasti. Kita asal mau berusaha pasti ada hasilnya. Itu jelas pasti.